Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau coba bongkar satu bab yang menurut saya menarik banget nih. Dari buku Inside the Minds, Leading Consultants. Bukunya ini isinya kumpulan pemikiran keren dari para pentolan di dunia konsultasi. Fokus kita kali ini ada di bab yang ditulis Frank Roney. Waktu itu dia General Manager Worldwide Business Innovation Services di IBM. Judul babnya aja udah bikin penasaran. The Drive for Business Results, Walking in the Customer's Shoes. Kalau diartiin bebas ya kira-kira dorongan untuk hasil bisnis. Coba deh pakai sepatu pelanggan, agak gitu ya. Nah, misi kita di sini coba gali lebih dalam. Apa sih inti pemikiran Ronny ini? Apa yang bikin sukses di dunia konsultasi zaman sekarang menurut dia? Terutama gimana caranya kasih hasil bisnis nyata dengan benar-benar ngerti perspektif pelanggan. Kita lihat pandangan Ronny soal evolusi konsultasi sama kunci buat ngasih nilai beneran. Oke, mari kita bedah bareng ya. Tentu, ini bab yang relevan banget sih, karena Ronny itu menekankan sekali soal hasil yang terukur, dan juga pemahaman yang dalam banget soal klien. Ini kayaknya penting nggak cuma buat konsultan ya, tapi buat siapa aja yang pengen kasih nilai lebih di kerjaannya. Ronny kayak ngajak kita mikir bukan cuma soal apa yang kita kerjain, tapi apa dampaknya. Dampak nyatanya gitu. Ronny langsung buka dengan istilah yang kuat nih, fokus maniak pada nilai pelanggan. Wah, maniak ini kedengarannya intens banget ya. Maksudnya gimana sih itu kalau dipraktekin? Cuma slogan aja atau ada artinya? Kayaknya intensitasnya memang disengaja deh. Ini bukan sekedar customer satisfaction yang biasa-biasa aja. Bukan kayak survei kepuasan gitu. Ronny dorong kita mikir lebih fundamental. Fokus maniak ini artinya kita kayak terobsesi gitu ya, ngukur dampak kerjaan kita ke nilai pemegang saham si pelanggan. Jadi pertanyaannya spesifik banget. Kerjaan kita ini beneran naikin pendapatan mereka nggak? Ngerebut pangsa pasar nggak? Bikin mereka lebih kompetitif? Atau mungkin signifikan nurunin biaya? Ningkatin produktivitas karyawan mereka? Gitu. Wah, jadi ukurannya keras banget ya. Langsung ke bottom line bisnis kliennya. Iya, tepat sekali. Ronny bahkan saranin ada pertanyaan harian gitu buat tiap konsultan atau tim. Kayak, hari ini kita udah bikin perbedaan berarti belum buat pelanggan kita. Ini kan nunjukin pergeseran paradigma yang fundamental banget ya. Dari yang tadinya cuma kasih nasihat dari luar, jadi mitra strategis yang ikut tanggung jawab buat hasil bisnis yang nyata. Yang bisa diukur. Jadi bukan cuma kasih ide ya, tapi mastiin jalan dan ada hasilnya. Betul, itu dia. Menarik. Tapi Ronny juga nyinggung soal adanya kayak tegangan gitu ya, antara ngasih nilai maksimal buat pelanggan sama ngasih nilai juga buat pemegang saham perusahaan konsultannya sendiri. Kayak IBM gitu di kasus dia. Ini kan bisa jadi dilema ya. Gimana Ronny lihatnya? Nah, itu observasi penting banget. Dan Ronny nggak menghindar dari situ kok. Dia ngakuin, emang ada keseimbangan yang harus dijaga. Tapi argumen Ronny, kalau saya coba tafsirkan ya, itu dalam jangka panjang, sukses finansial si perusahaan konsultan itu justru tergantung banget sama kemampuannya ngasih nilai nyata ke klien. Oh, jadi saling terkait ya? Iya, klien yang sukses kan bakal balik lagi, kasih testimoni bagus, bangun reputasi firma. Jadi, fokus ke hasil klien itu sebenarnya strategi terbaik juga buat sukses jangka panjang firma konsultan itu sendiri. Nah, ini nyambung banget sama evolusi industri konsultasi yang Ronny gambarin. Nah, tadi disebut soal evolusi industri. Boleh dielaborasi sedikit nggak gimana Ronny lihat perubahan lanskap konsultasi ini? Ronny runut kok penjelasannya. Awal 90-an, fokus utama kan implementasi sistem ERP gede-gedean tuh, sama proyek rekayasa ulang proses bisnis. BPR ya, Business Process Reengineering? Iya, BPR. Tujuannya seringnya efisiensi internal. Terus datang ledakan permintaan gara-gara isu Y2K. Ah iya, itu heboh banget ya waktu itu, lebih teknis ya? Banget, lebih teknis, reaktif sifatnya. Nah, terus gelombang pertama internet akhir 90-an, itu permintaan buat talenta strategi digital, teknologi baru, wah gede banget. Tapi pelajaran pahit dari meledaknya gelombung.com awal 2000-an itu kan? Ide aja nggak cukup. Tepat. Ide brilian, inovasi teknologi aja nggak cukup. Harus ada jalur yang jelas ke hasil bisnis nyata. Dan ini penting, kemampuan buat eksekusi. Jadi era ide doang udah lewat gitu ya menurut dia? Menurut Ronny, ya,
Gelombang kedua e-business yang setelah .com meledak itu lebih soal kerja keras yang mendalam. Mengintegrasikan inovasi model bisnis sama implementasi teknologi yang solid, yang dampaknya terukur. Nggak cukup cuma punya strategi digital keren, tapi gimana itu diterjemahin jadi operasi harian yang efisien dan nguntungin. Nah, disitulah penekanan ke hasil bisnis jadi makin penting ya. Krusial banget. Ini nyambung ke seni konsultasi yang Roni gambarin. Dia bilang ini dimulai dari paham pelanggan dalam konteks bisnis dan industrinya. Kayak nyusun puzzle gitu katanya. Dia juga nekenin kombinasi antara mendengarkan aktif sama punya sudut pandang atau point of view yang kuat. Gimana tuh dua hal itu bisa jalan bareng? Nah, ini dia inti senihnya menurut Rainy. Dengerin doang kan nggak cukup ya. Nanti konsultannya cuma jadi tukang catet atau yes man aja. Tapi di sisi lain, punya sudut pandang tapi nggak paham banget konteks kliennya, ya rekomendasinya jadi nggak relevan, nggak bisa dijalankan. Jadi harus seimbang ya? Iya, seninya tuh di kemampuan nyerap informasi, paham nuansa industri, tantangan spesifik klien, terus baru formulasikan sudut pandang yang tajam, berwawasan, dan yang paling penting bisa ditindaklanjuti. Sudut pandang ini yang bedain konsultan hebat sama, ya maaf, sekedar penyedia tenaga kerja. Lalu gimana Roni lihat soal ide cemerlang versus kemampuan eksekusi? Sering kan kita dengar ada konsultan jago strategi tapi implementasinya kurang atau sebaliknya? Rainy tegas banget soal ini. Dua-duanya mutlak perlu, nggak bisa dipisah. Di pasar yang geraknya cepat gini, ide hebat kalau nggak bisa dieksekusi cepat, ya hilang nilainya. Time to market jadi penting ya? Penting banget. Jadi konsultan unggul itu gak cuma jawab apa yang harus dilakuin, tapi juga gimana caranya. Efektif, efisien, cepat, sesuai konteks klien itu. Kemampuan eksekusi ini luas loh. Ada manajemen proyek, manajemen perubahan, paham teknologi, bisa kerja bareng tim klien. Komplit. Nah, ini nih bagian yang menurut saya menarik banget. Kualitas personal apa sih yang dicari Roni dari seorang konsultan yang bagus? Dia nyebut beberapa hal yang lumayan menantang. Benar. Roni nggak cuma lihat skill teknis atau industrinya aja. Dia nekenin pentingnya jadi penasihat bisnis terpercaya. Atau trusted business advisor. Ini lebih dari sekedar hubungan jual-beli jasa. Lebih dalam ya hubungannya. Iya. Kualitas yang dia cari itu antara lain kemampuan ngomong terus terang, straight talk, bahkan kalau harus nyampein kabar buruk atau nantang asumsi klien. Terus, objektivitas. Kasih nasihat yang beneran buat kepentingan klien, bukan buat jualan layanan tambahan. Terus, jadi tim player, bisa kerja bareng sama konsultan lain atau tim klien. Dan ini menarik nih, berani bilang nggak. Wah, berani bilang nggak ini pasti susah ya, apalagi ke klien. Susah banget pasti. Tapi menurut Roni, ini ciri penasehat terpercaya. Ini nunjukin integritas, fokus ke hasil jangka panjang klien, bukan cuma nyenengin sesaat atau ngejar pendapatan. Roni juga wanti-wanti banget soal jebakan bahaya. Ngerekomendasiin solusi atau ide yang udah basi gitu ya, cuma karena konsultannya familiar sama itu. Karena udah nyaman ya. Iya, padahal pasar kan berubah cepat banget. Jadi relevansi, kebaruan ide itu penting banget. Roni juga nyorot tantangan zaman sekarang nih. Katanya konsultan butuh keahlian ganda, paham industri mendalam, plus kompetensi teknologi yang kuat. Ini kedengerannya jauh lebih nuntut ya dibanding dulu. Gimana firma kayak IBM, kata Roni ngatasin ini? Tuntutannya emang makin tinggi. Nggak cukup lagi cuma jadi ahli strategi bisnis doang atau ahli teknologi doang. Klien maunya solusi nyambung. Nah, buat ngatasin ini, Roni nekenin pentingnya kolaborasi tim yang kuat, manfaatin aset intelektual bareng, shared assets, sama sistem knowledge management yang efektif. Di IBM waktu itu, contohnya pakai metodologi standar kayak IBM Global Services Method, pakai technical frameworks, platform kolaborasi kayak Lotus Notes. Tujuannya buat apa tuh? Biar wawasan, best practices, solusi yang udah berhasil di satu klien atau industri bisa cepat dibagikan dan diadaptasi buat klien lain, di mana aja. Ini cara buat menskalakan keahlian yang mungkin langka gitu. Oke, kita balik lagi ke judul babnya nih. Berjalan dengan kacamata pelanggan. Gimana sih saran Roni biar konsultan beneran bisa praktek ini? Apa artinya berjalan dengan kacamata pelanggan secara konkret gitu? Nah, ini dia jantung filosofinya Roni. Ini bukan cuma empati pasif ya, tapi proses aktif buat paham dunia dari sudut pandang klien. Konkretnya gimana? Pertama,
lihat lanskap industri dan pasar lewat kacamata klien. Tren apa sih yang mereka lihat? Pesaing utamanya siapa? Gimana cara bersaingnya? Tekanan regulasi atau ekonomi apa yang mereka hadapi? Jadi beneran kayak masuk ke kepala mereka ya? Iya. Kedua, paham banget pasar spesifik yang dilayani klien itu, termasuk preferensi pelanggan mereka. Ketiga, paham lingkungan internal klien. Budaya kerjanya gimana, proses ambil keputusannya, keterbatasan sumber daya, bahkan preferensi dan infrastruktur teknologi yang udah ada. Kan nggak bisa kita nawarin solusi teknologi canggih kalau infrastruktur kliennya belum siap misalnya. Jadi intinya bangun pemahaman holistik yang dalam banget soal bisnis dan konteks klien ya? Persis. Pemahaman mendalam ini yang jadi fondasi buat bangun hubungan jangka panjang dan jadi trusted business advisor itu. Roni nekenin pentingnya dialog terus-menerus nggak cuma pas meeting formal. Dengerin aktif, tangkap nuansa, paham bahasa internal dan budaya klien. Dan ini penting banget. Pas presentasi solusi atau laporan progres, pakai bahasa pelanggan, fokus ke metrik yang penting buat mereka. Selalu dukung pakai bukti nyata, proof points yang kredibel. Rooney juga nyebut soal ketegangan kreatif atau creative tension yang sehat. Ini kedengarannya agak kontradiktif ya. Gimana ketegangan bisa jadi sehat dalam hubungan klien konsultan? Ini poin menarik. Ketegangan di sini maksudnya bukan konflik atau musuhan ya. Justru sebaliknya. Ketegangan kreatif yang sehat itu cuma bisa muncul kalau hubungannya udah didasari kepercayaan yang kuat. Oh, kuncinya di kepercayaan dulu ya? Iya, kalau udah percaya, dua pihak kan jadi cukup aman buat saling lantang ide secara terbuka, mempertanyakan asumsi, nuntut akuntabilitas. Konsultan bisa kasih straight talk, klien juga bisa kasih feedback jujur tanpa takut ngerusak hubungan. Kenapa kreatif? Karena ketegangan ini justru dorong pemikiran yang lebih baik, solusi lebih kuat, akhirnya hasil lebih optimal buat klien. Kalau nggak ada kepercayaan, ya ketegangan kayak gini malah jadi destruktif. Ngomongin masa depan nih, peluang apa aja sih yang Roni sorot waktu itu? Apa yang dia lihat sebagai gelombang besar berikutnya? Waktu bab ini ditulis, awal 2000-an, Roni nyorot dua area utama sih sebagai peluang gede. Pertama itu komputasi nirkabel, sama seluler, wireless mobile. Dia lihat ini sebagai potensi pengubah permainan. Contohnya kayak layanan berbasis lokasi, location-based services, yang bisa bikin model bisnis baru. Iya. Kedua, transformasi tempat kerja lewat teknologi. Dia sebutnya e-workplaces. Ini gerak dari tahap awal efisiensi kayak portal internal, e-HR, e-meetings gitu, ke arah integrasi yang lebih dalam buat nurunin biaya operasional secara signifikan dan ningkatin efisiensi sama kolaborasi pekerja pengetahuan, knowledge workers. Kalau lihat pandangannya soal masa depan konsultasi secara umum, kesimpulan utamanya apa? Kalau kita sambungin semua kepikirannya ya, pandangan Roni soal masa depan konsultasi itu adalah dunia bisnis bakal terus diwarnai perubahan besar dan kompleksitas yang makin tinggi. Akibatnya, bakal ada kebutuhan gede banget buat konsultan atau firma yang bisa kasih nilai end-to-end. End-to-end maksudnya? Mulai dari ngerumusi strategi, sampai implementasi dan eksekusi yang sukses. Nggak putus di tengah jalan. Kemampuan buat operasi global, dan yang penting banget, kemampuan buat jembatanin antara strategi bisnis tingkat tinggi sama realitas implementasi teknologi di lapangan. Itu bakal vital banget. Roni percaya banget, ke depannya, kemampuan buat mengimplementasikan ide secara efektif itu yang jadi kunci kemenangan, bukan cuma punya idenya aja. Jadi kalau kita simpulkan nih ya, apa sih intisari atau prinsip utama yang Roni mau sampaikan? Dia kan ngerangkum jadi 3 aturan emas atau golden rules ya? Mas Roni itu. Pertama, pelanggan nomor 1. Ini kedengaran klise ya, tapi Roni nekenin banget. Tiap keputusan, tiap tindakan harus selalu utamain kepentingan dan sukses jangka panjang pelanggan. Oke, itu yang pertama. Kedua, akuntabilitas. Artinya, nepatin janji ke klien. Tapi nggak cuma itu, juga mastiin ide dan rekomendasi yang dikasih itu beneran bisa dijalanin, actionable, realistis. Termasuk tanggung jawab atas hasil atau ketiadaan hasil dari kerjaan yang dilakuin. Sip. Yang ketiga? Ketiga, semua tindakan harus mendorong hasil bisnis pelanggan. Nah, ini balik lagi ke fokus awal kita tadi. Setiap usaha, tiap jam kerja, tiap rekomendasi harus punya tujuan akhir yang jelas. Nyiptain nilai bisnis yang nyata dan terukur buat klien.
Bukan sekedar nyelesain tugas atau proyek, tapi kasih dampak positif ke metrik bisnis utama mereka. Luar biasa. Jadi setelah kita ulas pemikiran Frank Roney di bab ini, kesimpulan utamanya jelas banget ya. Menurut dia, jantung dari konsultasi yang sukses dan berkelanjutan itu ya fokus yang nggak ada matinya ke hasil bisnis nyata buat pelanggan. Ini bukan cuma soal ide keren atau teknologi terbaru aja, tapi kombinasi kuat antara wawasan industri dan teknologi yang dalam, kemampuan eksekusi yang tangguh, pemahaman tulus soal perspektif pelanggan beneran pakai sepatu mereka, dan pegang teguh akuntabilitas penuh atas hasil yang dijanjikan dan dicapai. Tepat sekali. Dan mungkin sebagai bahan renungan penutup nih buat Anda para pendengar, ada baiknya kita semua coba mikir sejenak ya terinspirasi dari Roney ini. Seberapa sering sih Anda beneran luangin waktu dan usaha buat paham kebutuhan, tantangan, aspirasi terdalam pelanggan atau stakeholder utama Anda, tapi benar-benar dari sudut pandang mereka, bukan cuma dari asumsi atau kacamata kita sendiri. Dan yang gak kalah penting, gimana Anda secara aktif ngukur dampak nyata dari kerjaan atau kontribusi Anda, melampaui metrik-metrik permukaan atau sekedar aktivitas gitu. Buat mastiin, Anda beneran bikin perbedaan yang signifikan, perbedaan yang maniak dalam arti positif tadi, kayak yang Roney tekanin. Wah, pertanyaan reflektif yang bagus banget buat dibawa pulang. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya.